Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arin Alhaq dengan NPM 2478252. Di sini saya akan melakukan tugas hands-on yaitu analisis data ya. Pada pertemuan lab 11 ya. Nah, di sini saya untuk datanya saya menggunakan data e-commerce Traction Data. Oke. Langsung saja untuk melakukan tahap analisis regresinya. Nah, di sini ya tujuan sorry pertama kita membaca data dari file data e-commerce.csv itu ya menggunakan pandas. Nah, lalu kita menambahkan kolom baru uh, bernama total price. Nah, yang merupakan hasil perkalian antar quantity dan unit price. Nah, setelah itu kolom tinggal invoice data uh, diubah menjadi format time dan kita ambil nilai bulanannya untuk kolom month. Nah, sementara kolom country kita udah menjadi kode unik ya agar bisa diproses oleh model regresi. Di sini langsung saja ya, ada beberapa langkah ya, ada sampai G ini ya. Untuk langkah identifikasi variabel, terus tuliskan tujuan dan tujuan dari analisis regresi yang saya ambil, terus buat model regresi, lakukan analisis, lakukan prediksi 5 periode ke depan, tampilan dan inpredeteksi, terus buat kesimpulan. Oke, di sini saya sudah mempersiapkan kodenya untuk identifikasi variabel nih. Sini sudah ada ya untuk variabel setiap yang digunakan. Nah, untuk variabel Y saya menggunakan total price. Nah, sedangkan X quantity, unit price, month, country code. Nah, langsung saja ya ini outputnya. Langsung saja untuk tujuan analisis ini. Nah, tujuan dari analisis ini regresi ini adalah untuk memprediksi nilai total price, prediksi quantity, unit price, month dan country code. Nah, di sini tujuannya dari analisis itu adalah total harga, terus jumlah barang, harga per unit, bulan transaksi dan kode negara atau pelanggan. Selanjutnya ini ada nomor 3, membuat model regresi linear berganda. Nah, di sini kita menggunakan pustaka statics model untuk membangun model regresi linear berganda. Nah, setelah model dilatih atau kita melihat outputnya summary yang berisi nilai penting seperti R quality seperti R squared, yaitu memberikan seberapa besar sih variabel independen menjelaskan variabel data. Nah, koefisien ini yang menunjukkan arah dan besar pengaruh setiap variabel. Nah, untuk p value ini untuk melihat signifikat pengaruh setiap variabel terhadap total price. Nah, jika p value lebih besar dari 0,05 berarti variabel tersebut signifikan mempengaruhi hasilnya ya. Di sini sudah ada outputnya ini, depth variable, total price, model, ULS, metodenya less squared. Nah, datanya ini date-nya ini tanggalnya ya atau ya tanggal sih, tanggal tahunnya ya. Dan di sini ada time-nya ini jamnya, no observation itu 54 1909, def residuals 24 1904, def model 4 ini. Nah, untuk R squarednya ini ada 0,8
12. Sedangkan di ADJ R squared, nah ini ada kurang lebih 0,18812 ya. Nah sini catat. Selanjutnya di sini ada analisis regresinya nih. Coba kita buat ini, lakukan analisis regresi. Oke. Untuk analisis regresi ini di sini sudah ada outputnya, yaitu ada variabel convex client, p value, cons-nya ini 7 juta ini ya, 7128462. P value nya ini ada 8393952E08. Nah ini tuh kodenya ya. Di analisis regresi ini, dari tabel koefisiensinya yang dihasilkan, kita bisa melihat bahwa quantity dan unit range memiliki pengaruh paling besar dan signifikan terhadap total range. Nah, sementara mount dan country code ini memberikan pengaruh tambahan, tetapi tidak tersebar dua variabel utama yang tadi itu ya, yang quantity dan unit per each. Nah, koefisiensi positif berdasarkan positif berarti semakin tinggi nilai variabel tersebut, maka total range juga meningkat. Ini ya, seperti ini. Semakin tinggi total nilai variabel, maka total range-nya juga meningkat. Variabelnya ini ada 7.000 ini ya misalnya. Nah ini akan meningkat ya di 8.390 ini pokoknya. Gimana itulah intinya. Untuk selanjutnya ini ada prediksi ke depan, atau prediksi 5 tahun ke depan ya. Di sini lakukan prediksi 5 periode ke depan. Oke, sini saya sudah menyiapkan kodenya. Nah, prediksi 5 periode ke depan ini juga kita juga membuat simulasi prediksi untuk 5 periode ke depan. Nah, caranya kita ambil data rata-ratanya dan sebelumnya, dan membuat 5 baris data baru sebelumnya, dan membuat untuk sebelumnya itu kita harus siapkan atau membuat 5 baris data baru untuk periode T plus 1 sampai T plus 5 atau kolom ya. Hasilnya akan muncul kolom prediksi total price yang menunjukkan perkiraan nilai total harga transaksi untuk setiap periode. Nah, di sini sudah ada ya. T plus 1 periodenya, kuantitinya ada 9.055.225, unit prosesnya 4.601.114, monthnya 7.553.128, country kodenya ada 34259772. Periode total price-nya ini ada 17.098.77.95. Nah, pada intinya untuk kita melakukan prediksi 5 tahun ke depan ini kita harus membuat sebelumnya 5 baris data baru untuk periode T plus 1 sampai T plus 5. Misal kita mau memprediksi 10 tahun ke depan, berarti T1 sampai T10 gitu ya. Nah, hasilnya akan muncul kolom prediksi total price yang menunjukkan perkiraan nilai total harga transaksi untuk setiap periode. Nah, ini untuk
kodenya ya, kurang lebihnya seperti ini. Ada buat periode kedepannya berdasarkan rata-rata data. Pastikan format kolom sama dengan data training atau prediksi, dan prediksi menggunakan model. Nah, ini prediksinya untuk prediksi total range. Nah, gitulah. Selanjutnya ini ada interpretasi hasil analisis. Nah, di sini, nah ini ada tampilkan dan interpretasikan hasil analisis yang meliputi nilai koefisien regresi, nilai korelasi antar fitur, nilai R squared, uji signifikat, uji T dan uji F, uji asumsi klasik, normalitas, multinitas, heterogenitas dan autokoreksi. Nah, autokorelasi, sorry. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan ya untuk koefisiensi data dan requested. Nah, korelasi antar fitur, uji normalitas, uji kolektneritas dan uji heterogenitas dan uji autokorelasi. Nah, di sini sudah datanya ya untuk R squarednya, terus ADJ seret, dan 8000 ini ya pokoknya. Nah, di sini agar model regresi valid, kita melakukan beberapa uji asumsi klasik. Nah, uji normalitas residual. Nah, ini menggunakan Shapiro-Wilk test. Nah, jika nilai p value kurang dari 0,05, maka residual berdistribusi normal. Nah, untuk selanjutnya ada uji multikolineritas. Nah, ini dilihat dari nilai FIV atau Frenchy inflation factor. Nah, jika FIV lebih besar 10, lebih dari 10, berarti tidak ada masalah multikolineritasnya antar variabel independen. Nah, selanjutnya ada uji heterokoredesitas. Nah, ini proses pangan. Nah, ini digunakan untuk memeriksa apakah variasi residual sama atau tidak. Jika p value-nya lebih kecil dari 0,05, maka model berdasarkan dari heterokeditasi. Nah, selanjutnya ada uji autokorelasi Durbin-Waston. Nilai antara 0 sampai 4. Jika mendekati 2 berarti tidak ada autokorelasinya antar residual. Nah, selanjutnya ini ada kesimpulan ya. Nah, bagian interpretasi dan kesimpulan ini dari hasil analisis variabel quantity dan unit process paling berpengaruh terhadap total range. Modal memiliki nilai R squared yang cukup tinggi antara sebagian besar variasi pada total range bisa dijelaskan oleh model ini. Uji asumsi klasik menunjukkan tidak ada pelanggaran serius. Jika model regresi ini layak digunakan untuk memprediksi nilai total harga transaksi di masa mendatang. Berdasarkan analisis kita ya dari awal, variabel quantity ini dan unit prosesnya ini berpengaruh paling besar terhadap total range. Karena peningkatan jumlah barang atau harga satuan secara langsung ini meningkat nilai total transaksi, variabel month dan country code juga berpengaruh meskipun tidak sebesar dua variabel utama tersebut. Nah, jadi model regresi yang menunjukkan bahwa sebagian besar variabel total range dapat dijelaskan oleh kombinasi variabel tersebut. Nah,
Dengan nilai R squared yang cukup baik hasil uji, asumsi klasik juga menunjukkan tidak ada pelanggaran serius sehingga model ini layak digunakan untuk memprediksi nilai total price di masa mendatang. Oke. Oke, saya rasa ini cukup ya. Coba kita cek dulu. Buat kesimpulan pengaruh variabel nah, sudah. Oke, buat laporan. Nah, sudah ya. Untuk buat laporan saya sudah kumpul. Buat video hands on udah. Oke. Untuk video hands on kali ini saya rasa cukupkan sampai sini. Kurang dan lebihnya perkataan saya yang tidak pas ataupun tidak sesuai, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.